Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda, satu lagi buku yang sangat bagus sekali untuk anak-anak kita di rumah, yaitu 30 hari hafal juz ammah dengan mudah, cepat, menyenangkan. Nah, di buku ini memang ada dijelaskan asbabun nuzulnya, kenapa sih surah tersebut diturunkan, fakta-fakta unik yang mungkin berkaitan dengan surah tersebut. Nanti di pojokan halaman itu ada kamus 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, benda-benda yang disebutkan di surah tersebut, hikmah dari surah tersebut, dan hukum tajwid yang mungkin ada di surah tersebut. Kita coba lihat bukunya ya. Al-Fatihah seperti biasa ya. Dan yang pertama tentunya karena ini adalah juz 30, maka surah An-Naba. Surah An-Naba. Nah, di sini setelah surah An-Nabanya, lalu di sini disebutkan kenapa sih diturunkan asbabun nuzulnya. Nah, ayat ini diturunkan karena saat Rasulullah diutus sebagai nabi, salah satu yang menjadi pertanyaan kaum musyrik adalah tentang hari kebangkitan atau kiamat. Nah, seperti itulah semua surah-surah yang ada di juz 30 ada penjelasannya atau asbabun nuzulnya dengan bahasa yang sederhana yang nanti akan kita sampaikan ke anak-anak kita. Nah, kemudian di pojokannya ini ada pojok bahasa. Contohnya hujan, Inggrisnya rain, dan Arabnya motorun. Nah, ini fakta unik yang perlu kita sampaikan ke anak-anak. Contohnya kayak gini. Adik-adik yang baik, dalam Al-Quran surah An-Naba ayat 14 Allah berfirman yang artinya, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Apakah kalian bisa menebak ayat itu tentang apa? Ya, tentang hujan. Bagaimana ya proses terjadinya hujan? Lalu di sini dijelaskan tentang proses terjadinya hujan, mulai dari menguapnya air di laut ke udara, kemudian karena disinar panas matahari lalu naik ke atas, dan seperti itu hingga nanti terjadilah hujan. Seperti gitu. Jadi semua surah yang ada di juz 30 dibahas seperti itu ya Bun. Jadi anak-anak kita itu lebih, jadi tidak sekedar menghafal tapi tahu kenapa diturunkan, kemudian mengerti hikmahnya, mungkin fakta-fakta unik sih yang berkaitan dengan surah tersebut, dan beberapa kosakata Inggris maupun Arab lah yang ada di surah tersebut. Ya, kayak gini ya, An-Naziat. Nah, untuk agar programnya ini bisa, kenapa sih dinamakan 30 hari hafal juz ammah? Karena nanti ada buku panduan untuk, namanya sih buku mutabaah ya. Jadi buku monitoring atau pencatatan hariannya, mutabaah hariannya, hafalan dalam 30 hari. Nah, nanti di sini ada stikernya. Jadi setiap anak-anak kita berhasil memenuhi atau berhasil menghafal beberapa ayat atau satu surah, nanti kita tempelkan stiker ini. Jadi ini seperti penghargaan atau apresiasi untuk mereka, seperti itu. Nah, di buku mutabaah ini kita bisa lihat ya, jadi memang udah diprogram dari mulai hari pertama sampai hari ke-30. Kalau misalnya kita bisa mengikuti ini dengan konsisten, insya Allah anak-anak kita memang sesuai dengan buku ini adalah 30 hari hafal juz ammah, dengan catatan ya kita ikuti program yang sudah dirancang oleh buku ini. Di sini kita lihat tuh pembagian hafalannya. Hari pertama surah An-Naba, terus ayat 1 sampai 20. Hari kedua surah An-Naba ayat 21 sampai 40. Nah, di sini udah ada ya seperti ini. Hari pertama murojaah dan persiapan hafalannya seperti itu. Oh iya, memang di sini sih disebutkan ya. Di sini cara metode penghafalannya seperti apa. Jadi ini dia. Ini di halaman awal ya. Jadi bukan ini. Yang mana ya? Jadi ada disebutkan
metode menghafalnya itu mungkin di sini ya. Tunggu, kita lihat dulu. Oh, ini dia. Sorry. Di sini caranya secara garis besar aktivitas menghafal dibagi 3 bagian ya. Jadi tadi sesuai buku yang kita lihat kolom-kolomnya tadi itu yang tiap hari akan kita monitoring. Jadi ada murojaah, terus mendengar MP3 di siang hari, setoran hafalannya di sore hari, dan setiap 6 hari sekali kita lakukan murojaah kubro atau pengulangan total materi selama 6 harian. Jadi memang harus tiap hari sesuai dengan yang sudah diprogram seperti ini. Dimana pagi-pagi itu kita lakukan pengulangan yang sudah dihafal. Memang kurang lebih selama 40 menit ya Bun ya. Lalu kita dengarkan MP3, kita minta anak dengarkan MP3 di siang hari. Yang bisa didapatkan dengan men-scan barcode di buku. Jadi barcode-nya yang ini nih, di sampul buku yang buku besarnya. Ini ada kode barcode yang bisa kita scan. Nanti di situ ada audio hafalan yang bisa kita dengarkan. Kita perdengarkan selama kurang lebih 30 menit. Nah, sorenya hafalan 20 menit gitu. Jadi paginya murojaah, siangnya dengar audionya, dan sorenya menyetor hafalannya. Dan setiap minggu, setiap 6 hari sekali diulang dari awal sekali sampai ayat terakhir yang dihafalkan. Nah, makanya kemudian di sini ada kolom-kolom seperti ini. Ini murojaah pagi harinya, persiapannya kan 1 sampai 20. Terus targetnya video murotal siang harinya 1 sampai 20. Nah, sorenya di sini hafalannya kita coba untuk membuat anak kita menyetorkan hafalan seperti itu. Nah, seperti itu seterusnya sampai hari ke-30. Nah, seperti itu ya Bun, review dari buku 30 hari hafal juz ammah dengan mudah, cepat, menyenangkan. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anak kita kelak menjadi para penghafal Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.